Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Syafira Dinda Vandarina, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Gelombang 4, Angkatan 27, Kelompok 4. Dari Unit Kerja, Balai Pengelola Transportasi Darat, Wilayah 22, Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan core value berakhlak dari tokoh publik yang dapat diteladani dan diinternalisasikan oleh ASN pada unit kerja masing-masing. Berakhlak merupakan fondasi baru bagi aparatur sipil negara demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah untuk dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN di seluruh Indonesia. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tak hanya kota, desa juga merupakan bagian dari negara. Maka dari itu, fasilitas umum berupa jalan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan jalan yang memadai, maka perekonomian dan pergerakan masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Sesuai dengan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, Bapak Ganjar Pranowo tanggap akan kebutuhan masyarakat. Hal-hal yang perlu diperbaiki, beliau perbaiki secara berkesinambungan. Hal tersebut sesuai dengan implementasi yang diharapkan dari nilai berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta melakukan perbaikan tiada henti. Ganjar mempersilahkan serikat pekerja untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Bapak Ganjar Pranowo mengaku sedang berupaya untuk mendapatkan Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak Ganjar kemudian berharap, jika ada yang keberatan, serikat buruh bisa mengajukan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Dari diskusi dengan serikat buruh, Bapak Gubernur akan membuat ruang aduan bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi. Di sini tercermin bahwa Bapak Ganjar memiliki nilai kolaboratif yang diimplementasikan dengan memberi kesempatan untuk berbagai pihak untuk berkontribusi serta terbuka dalam bekerja sama. Pak Ganjar membuka dialog untuk memberikan ruang pada kita. Artinya apa yang kita inginkan dengan undang-undang itu beserta peraturan pemerintahnya, PP-nya. Jawa Tengah memiliki berbagai destinasi wisata yang dapat disambangi oleh masyarakat. Terdapat salah satu destinasi wisata yaitu Taman Wisata Sunan Jago. Melihat peluang karakter Taman Sunan Jago yang memiliki aliran sungai kecil, Bapak Ganjar mendukung inisiasi untuk ditambahkan perahu yang dapat melengkapi keindahan taman. Sehingga per awal Juli 2022, Taman Sunan Jago memiliki perahu yang membuat daya tarik tersendiri destinasi wisata ini. Dari apa yang dilakukan oleh Bapak Ganjar Pranowo tersebut, dapat tercerminkan bahwa beliau memiliki nilai adaptif yang dibuktikan dengan bertindak proaktif dalam membaca peluang inovasi dan terus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Dan yang menarik, kalau kalian mau datang ke sini di Sunan Jogo Kali, senajan uripe nandang atine nelongso, jejeg ora goyah ora goreh kanthi lambaran iman. Lagi Sunan. Saya nggak bisa ngulangi. Sudah sampai di agenda kedua, masih di Kudus, Jawa Tengah juga. Saya melihat ada rumah yang tidak layak di sini akan kemudian dilihat seperti apa, saya juga belum tahu, nanti saya akan ikuti. Dalam beberapa kali kesempatan, Bapak Ganjar Pranowo kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal tersebut beliau buktikan salah satunya dengan eksklusif mengunjungi warga Kudus sambil mengecek rumah yang sudah tidak layak huni. Dari cuplikan ini dapat tercermin bahwa beliau memiliki nilai harmonis yang dibuktikan dengan menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, serta suka menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Kenzo.
Pasca kepulangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, almarhum Bapak Cahyokumolo, Bapak Ganjar Pranowo merespon dingin kemunculan nama beliau diusulkan sebagai pengganti almarhum Bapak Cahyokumolo. Beliau mengungkapkan lebih mengutamakan tugas utamanya pada saat ini, yaitu menjadi Gubernur Jawa Tengah dan membereskan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Alah, aku tak ngurusi Jawa Tengah aja. Dan beresin Jawa Tengah dulu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai dasar loyal yang beliau terapkan, yaitu menjalankan tugas negara dengan sungguh-sungguh. Bapak Ridwan Kamil merupakan gubernur yang disukai oleh banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Beliau senantiasa mengimplementasikan nilai dasar ASN, seperti mendengar dan berperan aktif terhadap keluhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan tiada henti. Hal tersebut beliau lakukan salah satunya pada saat bersama istrinya, Ibu Atalia, meninjau lokasi banjir bandang sekaligus memberikan bantuan. Sehingga terlihat jelas di sini bahwa beliau memegang teguh nilai dasar berorientasi pelayanan. Bersamai para korban pengungsi, korban banjir bandang. Bapak Ridwan Kamil mengemukakan bahwa kepemimpinan yang baik adalah memimpin dengan akhlak dan keteladanan. Menurut beliau, dengan memberi contoh yang baik, ia akan lebih mudah memberi pengaruh yang baik bagi yang dipimpinnya. Takdir Allah kita jadi pemimpin juga hanya sementara. Buat apa kita berbangga-bangga terhadap sesuatu yang sebenarnya bisa kita bagikan ke Indonesia, kayak begitu. Jadi ini sangat NKRI, kira-kira begitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Hal tersebut sesuai dengan bentuk implementasi dari nilai dasar yang harus dimiliki ASN, yaitu kepemimpinan, yang dapat diwujudkan dengan memberi contoh kepada orang lain dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Sebagai seorang gubernur, Bapak Ridwan Kamil tidak berhenti mengembangkan diri. Hal tersebut beliau buktikan dari banyaknya hasil karya yang beliau ciptakan yang telah diakui baik lokal maupun internasional. Sahabat Kompas.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, penetapan penjabat untuk menggantikan sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 berpotensi disusupi kepentingan politik. Menurut dia, partai politik akan sibuk melakukan lobi-lobi menentukan tokoh yang akan dijadikan penjabat. Menurut Ridwan, hal tersebut dilakukan untuk menyisipi agenda-agenda politik partai kepada penjabat kepala daerah yang akan diusulkan. Dari cuplikan tersebut terdapat nilai dasar loyal yang dapat diteladani, yang dibuktikan dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang NKRI tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah, tanpa mengaitkan unsur kepentingan pribadi maupun golongan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat meluncurkan MPUS atau Mobil Puskesmas untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan hingga pelosok di Jawa Barat. Di sini terdapat kesimpulan yang dapat diambil, yaitu Gubernur Jawa Barat menerapkan langsung nilai dasar adaptif dengan bertindak proaktif dalam membaca peluang inovasi dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.